Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang implementasi tata kelola di TI di era cloud computing dan big data. Lalu di slide selanjutnya ada member, yaitu yang pertama ada Beni Arya Pratama, yang kedua ada Betty Anggraini, yang ketiga ada Aris Irawan, yang keempat Windari, yang kelima Nur Aini, yang keenam Amelia Sulistyawati, dan yang terakhir ada Adelia Indriani. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang pengertian. Tata kelola TI adalah kerangka kerja, kebijakan, dan proses yang digunakan organisasi untuk memastikan bahwa teknologi informasi mendukung tujuan bisnis, dikelola secara efektif, efisien, dan aman, memenuhi standar regulasi yang berlaku. Tujuannya adalah memastikan keamanan, kepatuhan, serta optimalisasi biaya tanpa kehilangan kelincahan inovasi teknologi. Tata kelola TI di era cloud computing. Yang pertama, cloud computing menghadirkan layanan TI berbasis internet, yaitu server, storage, dan aplikasi yang fleksibel dan skalabel. Yang kedua, tata kelola TI di era ini menekankan pada ya, manajemen vendor cloud, misalnya AWS, Azure, GCP. Lalu yang kedua, keamanan data di cloud, yaitu ada enkripsi dan kontrol akses. Yang ketiga, kepatuhan regulasi terkait lokasi penyimpanan data. Dan yang terakhir, pengendalian biaya agar pengguna cloud tetap efisien. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Kak Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola di era Big Data. Yang pertama, Big Data adalah kumpulan data dalam volume besar, beragam, dan bergerak cepat. Yang kedua, tata kelola TI di era Big Data mencakup yaitu kualitas data, memastikan data akurat dan konsisten. Lalu ada privasi data, yaitu melindungi informasi sensitif. Lalu ada pengelolaan siklus hidup data, yaitu dari pengumpulan, penyimpanan, analisis, hingga pemusnahan. Dan terakhir itu ada etika penggunaan data, yaitu mencegah penyalahgunaan analitik. Nah, di sini ada landasan konsep. Yang pertama itu ada cloud computing, yaitu penyediaan sumber daya komputasi, yaitu server, penyimpanan, basis data, sesuai permintaan melalui internet, sehingga perusahaan tidak perlu mengelola perangkat keras lokal. Dan yang kedua ada big data, yaitu pengelolaan dan analisis data berskala masif, berkecepatan tinggi, yaitu atau bisa disebut dengan velocity, dan beraneka ragam, atau bisa disebut dengan variety untuk menghasilkan wawasan atau keputusan bisnis. Dan yang terakhir ada integrasi, yaitu cloud menyediakan infrastruktur scalable yang fleksibel. Sementara big data bertindak sebagai mesin pemroses untuk analitik tingkat lanjut. Nah, untuk slide selanjutnya akan disampaikan dengan rekan saya, yaitu Mbak Adelia. Pilar utama tata kelola data, data governance, menjamin kualitas data, siklus hidup data, privasi, kepatuhan hukum, compliance, dan hak akses di seluruh ekosistem cloud. Manajemen risiko cloud risk management mengelola kerentanan keamanan siber, lokalisasi data, dan potensi vendor login.
ketergantungan pada satu penyebab layanan cloud. Manajemen finansial FinOps mengendalikan biaya penggunaan layanan cloud dan infrastruktur big data agar tidak membengkak karena skala yang tak terbatas. Selanjutnya, komponen tata kelola TE. Kebijakan TE, pedoman pengelolaan data dan sistem. Proses TE, mekanisme pengumpulan, penyimpanan, dan akses data. Standar TE ISO 27001 OBIT ISTIL sebagai acuan global. Integrasi strategis tata kelola TI harus mendukung tujuan bisnis dan transformasi digital. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Betty. Kemudian di sini ada framework tata kelola yang relevan. COVID 2019, kerangka kerja tata kelola TI menyeluruh dari ISAKA, membantu menyelaraskan tujuan bisnis dengan komputasi awan dan analitik data, serta menyeimbangkan manfaat dan risiko. Kemudian ada ITIL 4, fokus pada manajemen layanan TI sangat penting untuk menjaga keandalan operasi layanan berbasis cloud. Kemudian ada NIST CSP, kerangka kerja krusial untuk memastikan keamanan siber, mitigasi ancaman, dan perlindungan privasi data pelanggan. Kemudian ada tantangan implementasi, privasi dan kepatuhan regulasi. Perusahaan wajib mematuhi regulasi seperti UU, Perlindungan Data Pribadi, UU PDP, saat memproses data besar di cloud. Kemudian keamanan data, resiko kebocoran data meningkat ketika volume data besar didistribusikan melalui berbagai platform publik dan privat. Kemudian ada kompleksitas integrasi, menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu lingkungan cloud, membutuhkan arsitektur yang kuat dan terstandarisasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Windari. Strategi implementasi di Indonesia. 1. Pengembangan kebijakan nasional yaitu regulasi penyimpanan dan pengelola data berbasis cloud. 2. Pusat data nasional atau infrastruktur untuk menjamin kedaulatan data. 3. Kolaborasi triple helix yaitu pemerintah, akademisi, dan industri bekerja sama dalam literalisasi cloud. 4. Adopsi open source adalah mengurangi ketergantungan vendor dan memperkuat keamanan. 5. Pelatihan SDM yaitu literalisasi cloud dan big data untuk ASN dan praktisi TI. Kelebihan dan kekurangan era cloud computing. Kelebihan 1. Fleksibilitas dan skalabilitas adalah sumber daya TI bisa ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. 2. Efisiensi biaya, yaitu tidak perlu investasi besar untuk infrastruktur fisik. 3. Akses global, yaitu layanan bisa diakses dari mana saja. 4. Inovasi cepat, yaitu mendukung pengembangan aplikasi dan layanan digital dengan lebih gesit. Kekurangannya, yang pertama keamanan dan privasi, yaitu data rental bocor jika kontrol akses lemah. 2. Ketergantungan vendor, yaitu resiko vendor login jika terlalu bergantung pada satu penyedia cloud. 3. Kedaulatan data, yaitu data bisa tersimpan di luar negeri, menimbulkan isu hukum atau regulasi. 4. Biaya tersembunyi, yaitu penggunaan berlebihan dapat meningkatkan tagihan secara signifikan.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Beni. Kelebihan dan kekurangan era Big Data. Kelebihan, pengambilan keputusan berbasis data, mendukung strategi bisnis yang lebih akurat. Analisis prediktif, membantu memprediksi tren pasar dan perilaku konsumen. Efisiensi operasional, mengoptimalkan supply chain, produksi dan layanan pelanggan. Inovasi produk dan layanan, membuka peluang bisnis baru berbasis data. Kekurangan, kompleksitas pengelola, volume, variasi, dan kecepatan data sulit dikendalikan. Kualitas data tidak akurat bisa menghasilkan keputusan salah. Privasi dan etika, risiko penyalahgunaan data pribadi, keterbatasan SDM dan infrastruktur, butuh tenaga ahli dan sistem komputasi besar. Selanjutnya, Mbak. Contoh penerapan seperti Bank Mandiri menggunakan framework COVID untuk meningkatkan efisien dan keamanan layanan digital banking. Pemerintah Indonesia membangun arsitektur cloud nasional, standar data center, dan mekanisme SLA untuk layanan publik digital. Selanjutnya akan disampaikan dengan Bang Aris. Jadi kesimpulannya, implementasi tata kelola TI di era cloud computing dan big data bukan hanya soal teknologi, tetapi juga strategi nasional, regulasi, dan penguatan SDM. Organisasi di Indonesia perlu menyeimbangkan efisiensi operasional, keamanan data, dan kebutuhan regulasi agar transformasi digital berjalan berkelanjutan. Itu tadi kesimpulan yang akan disampaikan kepada Mbak Amel kembali. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.